Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham Rashid, NIM saya 9711033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya tentang identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko, dan pengendalian resiko bangunan pertanian. Identifikasi potensi bahaya ini saya menggunakan gedung POF. Yang pertama yaitu sumber bahayanya, tumpukan kayu yang banyak terdapat paku seperti gambar di bawah. Ini potensi bahayanya bisa tertusuk paku. Resiko paku terinjak oleh kaki dan mengakibatkan bisa menjadi tetanus. Tingkat kemungkinan itu jarang. Kenapa? Karena kan tergantung dari kehati-hatian orang yang melintas dekat kayu-kayu, tumpukan kayu yang terdapat paku tersebut. Rekomendasi tindakan pengendalian yaitu memberikan tanda, memindahkan tumpukan kayu ke tempat yang lebih aman dari jangkauan orang banyak. Selanjutnya, sumber bahaya yaitu yang terdapat di samping POF yaitu lubang yang dalam dan terbuka. Potensi bahayanya yaitu dapat terjebur ke lubang tersebut. Resikonya terkilir atau kesleo, bahkan sampai bisa juga patah tulang. Tingkat kemungkinannya jarang. Untuk tingkat keparahan sejarah ringan sampai tinggi. Tingkat resiko tinggi, itu bisa jadi tinggi. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain, seperti bisa menjadikan patah tulang. Untuk rekomendasi tindakan pengendalian, yang pertama memberi tanda bahwa di situ ada lubang besar dan dalam. Yang kedua memberikan pagar di sekeliling dari lubang tersebut. Yang ketiga, lubang ditutup, bisa menggunakan dengan papan ataupun di semen. Selanjutnya yaitu ada kabel yang berserakan di lahan belakang di POF. Untuk potensi bahayanya, apabila ada orang yang melintas di daerah tersebut bisa tersandung kabel. Untuk resiko yaitu dapat kesleo atau terkilir, atau juga ketika sedang tersandung terjadi putus dari kabel tersebut dan mengakibatkan konsleting arus listrik. Tingkatan kemungkinan yaitu jarang. Tingkat keparahan cedera ringan sampai tinggi karena dapat kerusakan yang parah. Tingkat risiko bisa dikatakan tinggi. Rekomendasi tindakan pengendalian yaitu kabel dirapikan agar tidak berserakan. Selanjutnya sumber bahaya yaitu lubang di lantai, itu tempatnya di depan gedung POF. Potensi bahayanya dapat tersandung atau terpleset di lubang tersebut. Resikonya kesleo atau terkilir, dan juga dapat terjadi luka akibat terkena lubang pecahan semen di lantai tersebut. Tingkatan kemungkinan jarang, karena kan ya dilihat dari kehati-hatian orang yang melewati atau melintasi di dekat lubang tersebut. Untuk tingkat keparahannya cedera ringan sampai cedera tinggi. Tingkat risikonya bisa tinggi karena kan sangat merugikan dan sangat membahayakan. Rekomendasi tindakan pengendalian yaitu diperbaiki dengan semen, disemen kembali lantai pecah tersebut agar tidak berlubang lagi dan mencelakakan orang lain. Selanjutnya sumber bahaya yang saya temukan di bagian atap, dekat atap, yaitu kabel yang berantakan, tidak tersusun rapi. Potensi bahayanya
dapat terjadi konsleting. Resikonya setelah kabel konsleting menimbulkan kebakaran. Tingkat kemungkinan jarang, namun bisa juga mendekati tinggi karena beresikonya sangat tinggi. Tingkat keparahan cedera ringan sampai tinggi. Tingkat resiko bisa dikatakan tinggi. Rekomendasi tindakan pengendalian yaitu bisa dirapikan dan dipindahkan di tempat yang lebih aman dibanding di tempat tersebut, menyariskan terjadinya konsleting karena tidak dirapikan dengan baik. Mungkin ini yang terakhir, yaitu sumber bahaya satu lagi, terdapat paku di kayu. Dia tidak terlalu masuk dan tidak terlalu menonjol. Ini dapat mencelakakan orang, bisa tersangkut bajunya ataupun ketika sedang bermainan ataupun bercanda dapat disengaja mengenai kepala dan bisa terjadi luka. Ini potensi bahayanya: paku terkena kepala, resiko luka pada kepala dan dapat melukai mata. Tingkat kemungkinan itu jarang. Tingkat keparahan cedera ringan sampai tinggi. Tingkat resiko bisa dikatakan tinggi. Rekomendasi tindakan pengendalian itu dihilangkan paku yang terdapat di kayu agar tidak membahayakan bagi yang melintas di sekitar. Paku yang terlihat dan menempel di kayu tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.